PMI di mana saja Anda berada, kebetulan kita menyikapi permasalahan kemarin yang sempat viral yang ditangani oleh SBMI yang tentunya mungkin sahabat PMI sudah menyimak di media sosial, dan kebetulan pada pagi hari ini ada SBMI yang berada di Pantai Kornis. Kita akan berbincang sebentar dan mengupas sedikit tentang permasalahan kemarin yang sempat viral. Selamat pagi Pak Sueb, apa kabarnya? Ya, alhamdulillah, selamat pagi menjelang siang. Iya, kemarin kan kita juga sempat dihebohkan dengan berita yang istilahnya mengejutkan ya buat kita, karena memang tentang bisnis online itu sebenarnya sudah beredar sejak beberapa tahun lalu ya. Dan pas kebetulan sekarang ini semakin marak gitu dengan modus-modus online yang sebagaimana everything lah ya gitu dengan diumumkan. Nah, Anda sebagai ketua SBMI itu sendiri ya, melihatnya kemarin permasalahan itu dari mana? Permasalahannya sebenarnya itu awal dari medsos. Oh gitu ya? Nah, kita lihat dari medsos sudah ada ribut-ribut, katanya ada transaksi bodong. Transaksi bodongnya ceritanya itu kan pengiriman uang, dia minta real dari sini, terus dianya transfer dari sini. Ya. Tapi dia lincah dengan hitungan detik, dia bisa ngasih uang bukti transaksi itu. Cuman alhamdulillah yang terakhir dia nggak sampai kecolongan. Kemungkinan dia itu transaksi bankingnya, SMS-nya langsung datang ke yang bersangkutan di sini. Ketika dia itu dikasih resi, dia udah benar. Nominal sesuai dengan nominal sudah sesuai begini, udah transaksi memang udah betul, uang udah masuk gini. Nah, fakta dicek di bankingnya yang mau jadi korban ini tidak ada. Nah, di situ langsung heboh. Ya, terus ya mungkin ya ini sudah direncanakan dan mereka itu mungkin sudah memang profesional ya, bagaimana bisa menciptakan satu resi begitu cepatnya ya, sedangkan transaksinya walaupun melalui online gitu kan tidak sebegitu juga kan. Ya, dia yang jelas sudah profesional, karena kalau nggak profesional nggak mungkin dia itu siap dengan editingnya. Nah, ada di situ memang udah ada dia. Kacamata mana? Terus kacamata hitam. Pak Sueb melihat dari semua itu, Pak Sueb terus mengarahkan di laut ini. Ente nanti kasih nasihat. Nah, ketika hati-hati teman-teman. Ini masuk ke YouTuber aja. Kita langsung musyawarah di grup gitu, bahwa ada kejadian seperti ini, kita tolong ke teman-teman diusahakan kita butuh orang ini, dan alhamdulillah teman-teman bisa menemukan itu dari UPW. Bagian lapangan ya. UPW-nya ada juga. UPW justru yang menemukan itu dari UPW karena perempuan, sama-sama perempuan. Iya, jadi mereka pendekatannya connection langsung ya. Kita akan berbicara dengan OPW-nya langsung ini ya. Ya, selamat pagi Bu OPW. Selamat pagi, apa kabarnya? Masuk tadi dekat. Bu Susti ya namanya. Bu Susti. Luput. Susti. Selamat pagi ya Bu ya. Saya sempat kemarin menyimak video yang sempat viral ya, dan memang itu akan kita kupas dan dijadikan satu pelajaran ya buat kita semua. Nah, Anda sebagai aktivis juga kan ya, lapangan mungkin ya. Nah, Anda sebagai seorang wanita lagi ngapain kata saya aktif di bidang pemberdayaan, mungkin lebih ke sana mungkin. Anda melihatnya sebagai seorang wanita ini bagaimana? Melihat dari kacamata Anda seorang wanita. Sebenarnya saya sendiri merasa prihatin ya, karena itu dilakukan oleh seorang wanita. Padahal sebenarnya si D ini dia ini seorang perawat. Ya, dia seorang perawat dan dia kebetulan juga pernah datang ke tempat saya kerja, terus dan si D ini juga dalam keadaan hamil. Ya, kita sangat prihatin, kenapa nggak kerja yang lain, bahkan kenapa dia bisa melakukan hal penipuan seperti itu. Kalau dilihat dari backgroundnya dia seorang perawat, otomatis skillnya bagus, dan dia walaupun kerja dimanapun, insya Allah akan mendapatkan gaji yang lumayan, gaji yang baik gitu ya. Anak-anak SBMI cantik-cantik katanya si dari sini. juga mungkin menurut Sini sana sama Babang dekat sini. Dia udah terbiasa. Milenial ini. Bisa dikatakan terjebak ya. Bener dengan situasi. Ya, terjebak. Masih PJJ sih? Dan alhamdulillah sih si masih PJJ. Udah kita tangani. Belajar jarak jauh. Kerjasama dengan KJRI juga. Dan untuk mengetahui kuliahnya nanti kamu di mana? silakan aja tanya ke Ibu IPW langsung
bagian lapangan ya, Bu Ida. Universitas Brawijaya di Madura, Apa kabar? Madura udah mau buka. Ubrau nanti gampang pasti biar masuk. Tapi biasanya kan ada beasiswa, anu Selalu semangat dong. cari ya beasiswanya, Saya sempat melihat usahakan. kemarin video Karena beda kalau beasiswa itu Chef. Anak DPL SBM Jeddah mendapat beasiswa. Oh, nanti mau bikin berita sama Ini dapat ya? dapat lah. Oh ya udah bikin. Kenal semua. Yang penting nilainya bagus. itu bagaimana? Memang ada apa namanya drama sebelumnya atau bagaimana memang? Ya, sekarang mah kita karena zamannya canggih. Jadi kita cari informasi itu dari sosmed. Nah, salah satu aku sendiri pedagang online lah. Nah, teman aku sesama pedagang online. Jangan Dia bilang-bilang sudah kena pedagang tipu sama online. si D. Nah, setelah itu kita saling kabar-kabar. Nah, teman yang satu lagi calonnya. Habis itu Target ya? target Calon korban. calon Calon korban. ya. Target, nah ya udah kita saling komunikasi, langsung kita jebak. Saat itu dia terakhir minta 2.500 real. Uang real 2.500. Itu sampai merekam suaranya atau dalam bentuk komunikasi langsung atau tulis? Dia itu secara tertulis di Messenger. Semua ininya dia main Messenger. Hampir semua orang-orang yang terkenal lah, yang pedagang online terutamanya, dia Messenger buka real lah. Terus yang cowok-cowok di biar prihatin lah keadaan hamil, kekurangan duit, dia bilangnya di Indonesia. Nah, pas terakhir target kita ketemuannya di Pasar Bawadi. Di bawah dia. Nah, di Pasar Bawadi waktu itu. Nah, setelah itu udahlah kita ambil di sana, langsung kita bawa. Semua udah pada datang. Ya terus waktu di maksudnya Afan ya dengan kalimat kejebak ya dijebak begitu, apakah dia sempat menolak atau bagaimana? Sempat menolak. Dengan alasan Dia benar-benar memang mau nuker real. nuker real. Nuker real. Tapi Anda sebagai orang yang sudah mengintai dari tadinya sudah punya bukti-bukti yang bisa diperlihatkan ke dia. Bukti semua ada, malah banyak. Bukti-bukti itu sangat banyak. Ya, tadi sempat sampean bilang bahwa dia memang targetnya itu memang orang-orang penting, berarti dia itu sudah menguasai market, dia itu sudah menguasai market. Dia pegang sebentar. Istilahnya, Saya mau sempat bahas berangkat dari bawah atau zero enggak? Dia memang sudah Jangan pindah. profesional begitu. Dia udah kakap. Fokus sama istri kamu. Bilang kakap. Bukan lele. Bukan lele lagi. Dia udah kakap. Ya, dia pinter, tapi pinternya itu salah. Pinter keblinger. Kalau tadi sempat dibilang sama Ibu Yusti tadi dia backgroundnya bagus, andainya memang dia belajar benar-benar dia sebenarnya dapat ya seperti ya. Ya, lulusan D3. D3 diploma ya. Ya. Terus sesudah itu Anda bawa ke mana ini? Setelah itu karena semua korban pada datang, takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, langsung kita amankan ke Markas. Ke Markas. Ya, ke Siapa? Markas. Enggak. Ada penolakan ya langsung ya menerima. Tolak Pak, enggak udah kenyang semua. Sudah ada. Iya. Jadi langsung kita bawa ke Markas SBM. Semua korban juga. Sempat diinterogasi kan di sana? Sempat. Sampai korban-korbannya saya lihat. Sempat. Terus untuk keselanjutannya dari proses itu di Kamis? Kita langsung arahkan ke Kamis ke Kajari. Sekarang ada di Kajari. Sekarang udah mulai Kota udah ditangani oleh Kajari. udah di tangan saya. Dalam pengawasan, tanda kutip dalam pengawasan Kajari. Tapi walaupun dia istilahnya subhanallah dia misalnya LDRD, tapi kita tetap deteksi kan nantinya. Karena data-data juga ada kan. Oh. Dalam pengawasan kita selalu segala jaminan ya Pak. Nah sekarang kita akan menanyakan ya kepada sesepuh dari SBM itu sendiri. Penasehat Penasehat ya. SBM ini. Jenderal Basuni. Ya selamat pagi Pak Ustadz, apa kabarnya? Masuk jadi ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana nih Pak Ustadz nih sebagai sesepuh atau penasehat dari SBM itu sendiri, pesan apa yang ada dalam benak yang ada di balik permasalahan ini yang mungkin bisa Anda sampai dan Anda petik untuk bisa dijadikan satu pelajaran kepada teman-teman PMI semua. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Terima kasih Bang Riza sempat hadir
Jadi untuk saran saya kepada teman-teman sahabat PMI dimanapun berada, dari kota Jeddah, Mekah, dan Madinah, Bali, ini perlu kita supaya mengambil sikap kehati-hatian, karena kita kan sifatnya di sini kan datang untuk merubah nasib lah ya, untuk merubah nasib agar kita lebih baik. Maka jangan sampai kita mudah untuk percaya kepada siapapun kecuali kepada keluarga kita yang terdekat, orang tua kita. Apalagi permasalahan seperti kemarin yang ditangani oleh SBMI ini, mereka dengan mudah. Tapi memang orang itu orangnya pintar sekali cara mengelola kalimatnya untuk meyakinkan bagaimana caranya. Nah, maka dari itu saya sebagai kalau mau tadi disebut sebagai sepuh dari SBMI menyarankan agar kita sering berkomunikasi dengan orang yang sudah tahu tentang keadaan di Saudi Arabia atau kepada LSM yang sudah banyak di sini, yang ada LSM di Saudi Arabia yang dimiliki banyak sekali. Maka perlu kita menanyakan kebenarannya orang ini siapa. Mau diwawancara? Enggak, saya enggak. Kalau Iya juga. enggak, saya enggak. Saya emang enggak. Atau kita ke SBMI juga, inilah SBMI Pak Riza 24 jam siap membantu permasalahan-permasalahan yang dialami oleh teman-teman BMI yang ada di Tentunya dengan menyikapi permasalahan yang memang sudah diinterogasi kemarin dari masalah dia memang lihai atau istilahnya marketnya sudah tepat sasaran, dia memang marketnya mencari orang-orang yang memang penting ya istilahnya, dan ini memang sudah profesional. Nah, ya gue Bang Roland nih sebagai ya Bang Roland, kita akan minta nih bagaimana pendapat Anda juga ini tentang kejadian kemarin yang sempat viral ya. Ya, yang sempat viral. Kita juga mungkin ada pesan-pesan moralnya kepada teman-teman PMI semuanya ya, tanpa terkecuali dengan maraknya penipuan lah, oke ya, bukan bisnis online lagi. Bagaimana kita menyikapi dengan bijak, paling tidak kita jangan lepas kita menguasai dunia maya, kita pergunakan sebijak-bijaknya ya untuk mencari informasi. Kalau tidak mungkin kita bisa konsultasi dulu, ada ini ada itu, apakah benar itu dari pihak-pihak yang terkait yang punya yang bisa dipertanggungjawabkan, begitu, jangan sampai seperti ini. Nah, Bang Roland juga nih pesannya bagaimana? Ya, terima kasih Reja FM. Jangan lupa sebelum mendengar ataupun melihat apa yang kita bicarakan, apa nama YouTube-nya? Jangan lupa like dan like, comment channel YouTube Reza FM biar kita bisa mempersembahkan berita-berita yang punya hubungannya aktual dengan sahabat PMI di mana saja berada. Ya, kembali di Laut Merah ini Reja FM khusus ya datang untuk mewawancarai kegiatan SBMI, di mana di sini ada Pak Ketua Syed Darwanto, sebelah saya, sebelah kiri Ketua UPW. UPW sekarang mempunyai divisi khusus unit pemberdayaan wanita. Karena kami di sini Bang Reja, kalau memang ada urusan kewanitaan, maksudnya urusan tentang wanita ya, hal-hal yang lain. Iya, permasalahan wanita seperti kemarin ada yang meninggal dunia ya, wanita yang diterjunkan juga dari wanita. Karena tujuannya ya Pak Suni ya. Tadi pagi dikubur. Iya, sesuai dengan syar'i. Jadi di sini memang kita mengikut aja rekan-rekan cantik-cantik ya dari SBMI. Insya Allah yang lain-lain itu kegiatan ya seperti apa yang katakan khusus di Pak Basuni dan Pak Sueb, bahwa kejahatan itu pasti akan datang ketika diberikan kesempatan. Nah, sebagai close statement saya akan menggarisbawahi Bang Reja apa yang sudah dilakukan SBMI. Satu, Mbak Ida dan PW koordinasi dengan dan teman-temannya, ada salah satu pelaku ya yang terbukti, bukan diduga lagi, terbukti sesuai data-data yang memang diberikan sama Pak Sueb untuk dijadikan target agar orang ini jangan sampai banyak korban lagi, karena sudah ada 10 korban. Berapa orang Pak Sueb yang masuk ke 10 yang dia akui terdata itu 10, tapi di luar masih banyak yang mungkin 50 yang belum masuk.
Ini ada 10 korban yang masuk ke ke kontaknya Pak Sueb. Makanya Pak Sueb langsung memberikan arahan di grup. Kami kan punya grup WhatsApp ya Bang Reja ya. Pada tim siapapun juga tolong tangkap orang ini dimanapun berada karena kegiatannya banyak merugikan BMI. Ini bukan merugikan masalah janji manis doang, tapi ini tentang transaksi, nama baik, dan kerugiannya itu kalau di total yang saya lihat kemarin itu nyampe sekitar 100 juta Indonesia atau Jatuh juga. ya 100 juta. 100 jutaan. Jatuh Itu juga bagi entar yang HP itu. yang terdata. Banyak yang belum yang mau lapor juga malu karena ada hal-hal yang sangat secret ya, kita nggak bisa bicarakan di sini. Belakangnya ada BN karena wanita dengan laki-laki ya, pastinya itu. Tapi yang jelas gini aja, saya apresiasi dari UPW, SBMI Desa, Mbak Ida, Mbak Susi, Mbak Amanda dan Mbak Iren, serta ada lagi yang lainnya. Mereka benar-benar walaupun sebagai wanita Bang Reja, tapi tidak membatasi langkah-langkah untuk mengambil perannya sebagai aktivis. Salah satunya operasi kemarin penangkapan. Itu salah satunya loh Bang Reja. Ada lagi tugas-tugas mereka yang banyak ya Mbak Dev ya. Ada yang nengok ke rumah sakit, itu tugas-tugasnya mereka ini cantik-cantik, hatinya juga cantik, insya Allah, amin. Ya, berarti. Jadi mari teman-teman ya, apa yang sudah dikatakan Pak yang diambil kan 3 orang ini kan, Pak Suni, beliau memberikan nasihat kejauhan Mas Rejanya, bahwa di sini kita harus hati-hati, apalagi tentang uang. Makanya kemarin kami itu kan mengadakan satu penyuluhannya, bahkan mengundang dari KJRI, BNI, BRI tentang sistem keuangan yang aman bagi PMI. Jangan percaya, ya, jangan percaya hasil kerja Anda ini diiming-imingin, mungkin investasi, mungkin bahwa oh saya pinjam uang. Karena di sini kalau pinjamnya 1.000, 100 nggak apa-apa. Ini kalau udah 5.000 ke atas ini udah susah. Dan utang itu ada salah satu gerbang daripada harusnya pakai tripod, pemutus silaturahmi, makanya hindarinlah kalau bisa. Makanya insya Allah coba bisa SBMI akan Pak Ustadz Basuni mohon izin akan dari DPN juga, kalau memang SBMI jadi siap bikin koperasi, bikin ya, jadi masalah karena secara legal itunya sudah ada semua perangkatnya. Cepet capek. Tujuannya bagus Bang Reza, orang-orang ini kerja duit disimpan untuk kebutuhan pribadi, kadang ada kirim terus ke Indonesia, atau bahkan ada yang ketipu sama laki-laki. Betul Bang Reza ya, ini kebanyakan nih. Kan kebanyakan memang mayoritas. Kasusnya banyak Pak. Kami ini SBMI jujur ya, ingin memberikan wadah gitu. Iya, ingin mengajak teman-teman memberikan wadah. Yuk, kalau memang kalian mau nabung ke BNI susah, ke BRI susah, atau ke bank sini apalagi? Harus juga Ya, makanya nanti akan kami bikin rekening atas nama SBMI ya Bang Reza. Ini rekening ini nggak bisa dibobol sama siapapun juga kecuali ada tanda tangan 5 orang pengurus ya Bang Reza. Nah Anda bisa nabung di sini, nanti uang hasil Anda ini Anda sakit bisa ngajukan ke kami, loh Pak saya punya tabungan sekian, mau pulang, dan setiap yang nabung ke kami nanti menjadi anggota SBMI, bukan pengurus ya, anggota relawan. Anggota. Jadi dibedakan antara anggota dengan pengurus, Bang Reza. Anggota SBMI dengan sendirinya Anda akan mendapatkan satu tanda anggota koperasi dan nomor-nomor kotak api, dan bila mana membutuhkan bantuan pun insya Allah ya, walaupun bukan anggota sih sebenarnya kita sigap ya Bang Reza ya. Tapi kalau memang udah ada kontak, sudah ada kerjasama, lebih mudah lagi. Seperti mau pulang misalnya, mau pulang lewat Rahil atau mau pulang yang sakit seperti yang biasa dilakukan SBMI, pulang mandiri, itu kan Anda kan kadang susah nyari tiketnya. Dan jangan sekali-kali Anda ini ibaratnya percayalah gini, sekarang ibaratnya bla 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 udah. Kalau masalah ketenagakerjaan masuk ke informasi KJRI Jeddah atau ke LSM seperti yang bisa di sini ada SBMI, ada BMISA, ada kedua BMISA SBMI yang masih memiliki masih aktif. Yang lain ada mungkin Peruni juga di Madinah ya kan, Makkah dan Madinah. Jadi silahkan kalian ikutin informasi-informasi. Kalau memang ditangkap di layar ya,
layar Facebook. Saya sendiri sudah tidak main Facebook selama 3 bulan. Ditangkap di layar Facebook ada pengumuman bla 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 bla. Tolong konfirmasikan ke Mbak Suni, ke Pak Sueb, ke Mbak Susti, Mbak Ida, atau yang lain-lain, atau ke Pak Adi Permana dari BMISA, atau bisa langsung yang lebih tepatnya lagi ke KJRI Jeddah. Anda akan mendapat informasi yang valid, seperti katanya, Pak, ini ada pemulangan sekian, Ributnya cuma di media. ributnya di media aja, tahu-tahu nanti gimana. Nah, makanya teman-teman kader SBM itu sekarang insya Allah ya, hanya ya itu tugasnya ikhlas membantu saja. Kalaupun ada hal-hal yang lain yang di luaran, ada suara sentilan dan sentilan, itu udah biasa. Tapi yang jelas dari hati kami yang paling dalam ya, kehadiran kami ini alhamdulillah. Bolehlah di track ke belakang ya, sebelum ada kami penguburan itu berapa ya, 2.000 3.000 real sebelumnya loh. Kita bongkar semua, kita reformasi, kita minta kerjasama ke KJRI ini, Pak Sueb, yang tiap ada kematian, Pak tolong kirimkan pejabat dari KJRI ke TKP, langsung datang. Ini yang memudahkan masyarakat ketika KJRI datang, tidak ada transaksi gelap. Kalau dulu enggak ceritanya, Pak Basuni, dulu ada orang meninggal dunia, KJRI-nya diam di kantor, kayak ngikut. datang calo ini bawa surat-surat, udah Bapak diam di sini, nanti ada polisi, takut semua, orang kan takut semua. Ya udah, nanti penguburan 3.000 real. Di sini mulai terjadi transaksi. Makanya alhamdulillah sejak 2017 2016 Pak Basuni yang kehadiran kita, KJRI membentuk tim perlindungan masyarakat. Pak siapa Pak yang biasa di Pak Kurniawan dan Pak Jen, itu langsung atas kebijakan dari Pak Safaat Gopar dari KPW. Nah, ini perlu kita apresiasi KJRI Jeddah. Setidaknya kalaupun di luaran sana orang masih ngomong KJRI Jeddah begini-begini, mereka ya bagi yang tidak mau tahu, bukannya tidak tahu ya, mau tahu. Padahal faktanya kalau mereka tahu datang ke KJRI dikasih informasi yang benar. Ini kadang teman-teman itu hanya dapat selentingan dari A, B, C, langsung guyub. Please, ada kontaknya Pak Sueb. Berapa Pak nomor kontaknya Pak? 0508 0508 230 103 Pak Ustaz Basuni 050 050 83 83 80 80 341. 341. Nah, ini dua orang ini adalah satu ketua dan satunya lagi penasehat yang menggerakkan sistem organisasi SBMI Jeddah. Jadi demikian kawan-kawan, sebagai close statement dari kami bahwa penipuan pasti ada, tinggal kitanya bagaimana menghindarin penipuan tersebut. Karena apa? Mohon maaf Bang Reza, yang jadi korban tidak sesuai dengan pekerjaannya saja kita lapor ke polisi kena. Ya, betul kan? Betul. Misalnya kita pengirim uang, lapor kita tipu, aku kerjanya apa? Ngirimin uang, kita kena. Makanya hati-hati bagi yang suka ngirim uang juga, jangan sampai terkena modus perempuan. Halo Mas, saya sakit. Ya hati-hati aja deh. Tapi kalau memang hal demikian, kedepannya yaitu waspada dari kita, sesuai apa yang saya katakan dalam grup di forum grup diskusi bersama BNI, BRI dan KJRI Jeddah. Perlindungan yang paling utama adalah ada pada diri kita sendiri. Kalau dalam bahasa kerennya itu manajemen self, peraturan pribadi kita. Jadi kalau dari kawan kadang memberikan nasihat juga, belum tentu dia itu memberikan nasihat baik. Utamakan diri kita ini diberdayakan masalah pengetahuan. Salah satunya ikutin orang-orang baik, jangan ikutin orang-orang yang buruk. Karena dalam hadisnya jelas ya Ustaz ya, menjalis janis, barang siapa orang yang duduk dengan satu golongan bahwa dia itu golongannya. Ya kawan-kawan, Bang Reza ada pertanyaan lagi Bang Reza? Udah cukup. Iya. Oke. Oke,
Oke, kembali sobat channel YouTube Reza FM. Itulah tadi sekelas Kok gelap? pembahasan tentang Ya. permasalahan yang sempat viral di Taruh kan sama matahari. dan kita sempat mendengarkan penjelasan atau ulasan Enggak. dari teman-teman Gambarnya. sendiri bagaimana dan kemana, dan pesan yang yang tertulis dalam Mata video sulap. pagi hari ini ialah bagaimana kita Kena menyikapi matahari, setiap mata permasalahan sulap. atau berita-berita yang beredar di media sosial. Alangkah bijaknya kalau Anda langsung menanyakan kepada pihak-pihak yang terkait yang bertanggung jawab, yang bisa dipertanggungjawabkan. Apa? Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama channel YouTube Reza. Panen poer. Close. Close.